Adapun berziarah kubur menjelang Ramadan, maka sesungguhnya bulan mulia ini mesti disambut dengan kesucian hati. Disucikan hati dengan berzikir, tadi sudah. Disucikan hati dengan tabligh akbar pengajian selepas subuh, tadi sudah. Maka disucikan hati dengan mengingat mati. Wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ada nasihat yang berbunyi menggelegar, khutbah hari Jumat. Ada nasihat yang disampaikan alim ulama dalam bentuk nasihat. Ada nasihat yang tak berbunyi, yang tak bersuara. Ada nasihat yang tak berkata-kata. Nasihat bukan yang dituliskan tinta pena di atas kertas. Nasihat yang tidak bersuara, tak berhuruf. Nasihat itu diam. Nasihat itu adalah kematian. Maka sebelum Ramadan berziarah, supaya hati mengingat mati, maka lebih khusyuk ibadah Ramadannya. Seakan-akan inilah Ramadan yang terakhir. Semakin berziarah di kubur sebelum Ramadan, menguatkan keyakinan bahwa dia akan mati menghadap Allah. Rumah tinggal, kendaraan tinggal, keluarga tinggal, yang dibawa hanya amal. Yarji'u usnani, yang dua balik ke rumah. Maluhu, hartanya pulang ke rumah. Ahluhu, anak cucu menantu istri suami kawan sahabat andai tolan jiran tetangga, semuanya pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amaluhu, amal itulah yang tinggal. Jadi hanya dengan mendengar ceramah dari ustadz, kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bahkan kadang tak masuk sama sekali. Dari telinga kanan mau masuk, dari kanan itu juga dia keluar. Tapi begitu melihat langsung dengan mata, beda antara yang didengar telinga dengan menengok langsung mata. Kenal engkau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku dengar suara ceramahnya. Kenal kau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku tengok balehonya. Kenal kau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku tonton TV YouTube-nya. Tapi begitu melihat langsung berbeda. Begitu juga dengan ziarah ini. Maka sesungguhnya dengan langsung datang ke kubur, duduk di samping kubur, berziarah di kubur, maka kita melihat langsung nyata bahwa orang-orang tua kita itu, maaf, beribu maaf, mereka sudah pindah ke alam yang lain, tinggallah semuanya. Maka ini memberikan pelajaran yang lebih dalam daripada hanya sekedar mendengar cerita ceramah. Jadi apa yang kita lakukan menjelang Ramadan ini adalah melembutkan hati supaya Ramadan kita lebih khusyuk, Ramadan kita lebih hikmat, Ramadan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita disuruh menyambung silaturahim. Silaturahim kadang tak sempat datang karena kesibukan. Tapi dengan ziarah kubur, mau tak mau, suka tak suka, orang langgam yang merantau ke Pekanbaru, ke luar kota, hari ini kembali. Ada ikatan emosional, mengingat ayah, emak, datuk, nenek, mengenang saudara mara, mendengar sahabat kerabat, maka dia balik berjumpa. Mungkin anak cucu sudah tak berkenalan lagi, tapi begitu ziarah kubur, oh anak Pak Cik Fulan, oh anak Moman Fulan, oh anak Fulan. Maka sesungguhnya ziarah kubur adalah momen untuk menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim di masjid, sudah. Menyambung tali silaturahim di pengajian, sudah. Hari ini menyambung tali silaturahim kepada anak cucu, sahabat, kerabat, kenalan, orang sekampung yang selama ini tak jumpa. Bertahun-tahun satu kota, sama-sama tinggal di Pekanbaru, bisa tak jumpa. Tapi hari ini di Langgam bisa berjumpa. Kenapa? Karena ada yang dituju, orang yang dikenang, budi baiknya tak dapat dibalas. Maka hari ini bukan sekadar datuk-datuknya saja yang dulu bersilaturahim di Langgam dalam keadaan hidup, sekarang anak cucu cicitnya pula datang menyambung silaturahim. Jadi pahamilah bahwa substansi makna dari ziarah kubur ini menyambung silaturahim, merekatkan yang retak, menyambung yang patah, menjauh yang selama ini jauh, mendekatkan kembali dalam momen besar bernama ziarah kubur. Poin yang kelima,
tetap menjaga adab-adab ziarah kubur. Ketika sampai di kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullah lana walakumul afiyah. Alangkah baiknya ditulis, rupanya tak ditulis karena orang langgam sudah hafal semuanya. Ustaz Somad aja yang merasa tak hafal karena sesuatu yang dibuat anak cucu cicit melihat, mereka ambil gambar, mereka share ke kawan sahabat, menjadi amal jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, anak cucu cicit yang melakukannya mengalir pahalanya. Siapalah agaknya orang langgam yang punya ide dulu di awal-awal, dimulai pagi mandi bersih-bersih belimau di tepi sungai, selepas itu mengajak sahabat, kerabat, tetangga berziarah, dilanjutkan anaknya, dilanjutkan cucunya, meninggal dia, mengalir pahalanya karena tradisi yang baik-baik. Siapa pula lah agaknya yang mengajarkan anak cucu tradisi tak baik, setiap hari lahirnya diundangnya keyboard tunggal, mabuk-mabuk sampai tengah malam, dilanjutkan anak cucunya, mengalir jugalah dosa jariahnya. Maka yang baik-baik mengalir menjadi kebaikan, yang tak baik pun akan mengalir juga. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, pikir baik-baik, karena dia akan mengalir sesudah kita mati. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar, kamu duduk di atas batu dari api neraka, fatuhriqu thiyabahu, duduk di atas batu dari api neraka, apinya membakar baju sampai tembus ke daging, ke tulang, khairun, lebih baik, min an yajlisa ala qabrin, daripada melangkahi kubur, duduk memijak. Maka tetap kita jaga, kita tetap berada di tepi, samping kiri, samping kanan, bagian kepala, bagian kaki. Kalau nampak anak-anak kita ada menginjak, kita ajarkan, lebih baik duduk di atas batu dari api neraka, terbakar kulit sampai tulang belulang, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Maka kita jaga adab-adab ini. Habis ini nanti kita akan membaca surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampaikah pahala bacaan kita yang akan kita baca ini nanti? Kata yang mengatakan sampai, Nabi ziarah kubur, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallah an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, pelepah korma ini bertasbih, maka tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Dari hadis ini kata Imam Nawawi, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kalau kita baca Sahih Muslim, baca penjelasannya dalam Syarah Sahih Muslim, namanya kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, maka bacaan Quran orang beriman lebih utama, lebih sampai. Karena orang beriman lebih mulia dari pokok kurma. Jadi kalau ada orang mengatakan bacaan Yasin tak sampai, berarti dia mengatakan Abdul Somad lebih buruk daripada pelepah kurma. Kalau tasbih saja sampai, apalagi baca Quran? Baca Quran lebih mulia dari tasbih. Kalau tasbih pelepah kurma sampai, apalagi baca Quran Abdul Somad? Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Jadi kita masalah dalil, cara yang terbaik adalah menghormati pendapat orang. Ustadz yakin sampai, saya yakin sampai. Tiap malam Jumat saya bacakan Yasin untuk almarhumah, almarhum orang tua. Masalah bahwa ada berbeda pendapat, maka kita mengikut yang disampaikan oleh para ulama. Ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Ulil amri di situ kata sebagian ulama adalah ulil amri, para ulama yang mengerti dengan dalil. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa in khatimul Qur'ana, kalau dibacakannya sekhatam Quran, fahuwa hasanun, paling elok afdal sekhatam Quran 30 juz.
Kalau tak sanggup 30 juz, maka hatinya Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Itulah maka dipilih nanti Ustadz Somad, tausiahnya hanya 30 menit saja. Habis itu nanti kita akan baca Yasin wal Quranil Hakim. Tak sanggup juga baca Yasin, pagi yang hari ini datang terlambat, mau cepat balik ke Pekanbaru, bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Paling afdal sehatam Quran. Nanti bulan Ramadan tiap malam 1 juz, 1 hari 1 juz. Habis sholat zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis tahajud 2 lembar. 10 lembar 1 malam, 1 juz, 1 bulan khatam. Sesudah itu hadiahkan pahalanya. Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu. Tak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Sampaikanlah pahala bacaan Quranku sehatam. Tak sanggup sehatam, baca hatinya Quran Yasin. Tak sanggup juga Yasin, paling pendek Al-Fatihah. Fatihah pun tak sanggup juga, hati-hati. Apa yang kita lakukan pada orang tua kita, itu yang akan dilakukan anak kita untuk kita. Apa yang kita lakukan hari ini, dilanjutkan oleh anak cucu kita. Orang yang tak mau mengirim, dikhawatirkan nanti setelah dia mati, anak cucunya pun tak juga akan mengenang dia sebagai balasan. Nauzubillah. Bahwa orang tua yang sudah meninggal itu macam orang hanyut di sungai. Orang yang hanyut itu semua dia pegang. Rumput yang lapuk pun ditarik. Orang yang hanyut itu semua dia tarik. Galah yang patah pun dia tarik. Begitulah mereka menunggu doa-doa dari anak-anak cucu mereka. Ustadz Abdul Somad kemari kan tak ada keluarga yang punya hubungan nasab di Langgam. Apa sampai doa Ustadz Somad nanti ketika mendoakan datuk nenek keluarga kami yang ada di Langgam? Sampai. Mana dalilnya? Aisyah ketika ziarah ke makam Baqi di Madinah, kata Nabi, doakan mereka Aisyah, Assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Padahal Aisyah tak punya hubungan dengan mereka yang ada di Madinah. Itulah dalil menunjukkan bahwa doa sesama orang beriman sampai. Adapun orang mengatakan yang sampai hanya 3 saja. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Waladun solihun, anak yang soleh. Maka sesungguhnya hadis itu bercerita bukan membatasi amal. Hadis itu cerita tentang amal kita yang hidup, sesudah kita meninggal putus. Abdul Somad hidup, amalnya berjalan. Abdul Somad nanti bisa sholat, Abdul Somad nanti bisa puasa, Abdul Somad nanti bisa baca Quran. Tapi setelah meninggal dunia tidak lagi wajib, putus. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Anaknya mengalir doanya, sedekahnya mengalir, yang jadi masjid, surau, langgar, musola, rumah Quran, rumah tahfiz, pondok pesantren, tanah wakaf. Ilmunya diamalkan jamaah mengalir. Jadi maksudnya amal kita mengalir. Adapun amal orang hidup kepada orang meninggal dunia, maka tak ada ikhtilaf. Kalaulah amal orang hidup tak sampai kepada orang meninggal dunia, maka tak ada sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu adalah amal orang hidup kepada orang meninggal. Kalau ada orang nanti menolak, jangan kau doakan karena doamu tak sampai. Kalau begitu nanti dia mati, jangan disolatkan jenazah, karena solat jenazah adalah doa orang hidup kepada orang meninggal. Abdul Somad meninggal dunia, lalu kemudian orang Langgam datang mendoakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu. Maka takbir kedua dengan takbir ketiga dengan takbir keempat, takbir yang pertama baca Quran Al-Fatihah, itu menunjukkan Al-Fatihah sampai. Takbir yang kedua salawat, zikir, itu menunjukkan zikir sampai. Takbir ketiga keempat doa, itu menunjukkan doa sampai dari orang hidup kepada orang meninggal dunia. Karena yang sholat jenazah itu semuanya orang hidup, dan semuanya tak punya hubungan nasab kepada yang meninggal. Yang punya hubungan nasab, yang tak punya hubungan nasab, sama-sama sampai. Ini menurut argumentasi para ulama yang mengatakan sampai, bahwa tidak hanya amal badan yang sampai. Datanglah saat bertanya kepada Rasulullah,
ummi matat, emak saya mati meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, sampaikah sedekah ini untuk almarhum almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah Sa'ad, sedekahlah Sa'ad, sedekahmu sampai untuk almarhum. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, sedekah yang paling afdal adalah memberi air minum. Sedang air minum sampai, apalagi lah rebus jagung sampai. Dulu ambo dibawa Buya Fadli Rahman ke Langgam nih, dikasihnya waktu itu rotannya warna coklat, kini rotan lah hijau pula nampak. Sampai sedekah makanan sampai, maka siapkan sedekah makanan untuk buka puasa nanti, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah, nanti tabung duit berkurban, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Maka sedekah baca Quran sampai, baca Yasin sampai, begitu juga dengan sedekah kurban sampai, begitu juga kurban. Mana dalilnya kurban itu sampai, Buya? Nabi mengatakan waktu menyembelih, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad, kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Itu menunjukkan kurban pun sampai. Sedekah makanan, air minum, mana dalilnya sampai? Hadis Sa'ad, kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah Sa'ad, sedekahmu sampai kepada almarhumah ibumu. Yang paling afdal saqyul ma, memberikan air minum.